tes selanjutnya itu biasanya ada tes psikologi HTP, di mana kalian harus menggambar rumah, ada pohonnya, beserta juga orangnya, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng ya teman-teman ya. Kakak tunggu sampai 3 detik. 1, 2, 3. Oke, kakak anggap kalian sudah subscribe kakak. Nah, kali ini kakak akan memberikan kisi-kisi atau ya bocoran sih sebenarnya terkait menggambar. Nah, ayo menggambar apa? Silakan kalian tonton ini dulu sampai habis dan kakak juga akan memberikan hasil gambarnya. Oke, jangan. Jadi tetap tonton konten ini. Kita lanjut ke tipsnya. Oke. Halo teman-teman, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Pada konten sebelumnya memberikan tips dan trik kalian untuk menggambar pohon di STD ya, untuk tes sekolah kedinasan maupun di STD kayak gitu. Nah, ini untuk tes selanjutnya itu biasanya ada tes psikologi HTP, di mana kalian harus menggambar rumah, ada pohonnya, beserta juga orangnya, teman-teman. Nah, untuk gambar ini kalian harus melakukannya dengan proporsional ya, di mana rumahnya tidak kebesaran. Di situ harus ada jendela dan lengkap selayaknya rumah gitu, bukan seperti gambar anak SD atau anak TK kayak gitu. Lalu di situ juga harus ada yang namanya pohon. Pohonnya pun harus lengkap, berbatang, ada buahnya barangkali, atau ada akarnya kelihatan, atau apapun itu. Yang ketiga adalah orangnya. Nah, diusahakan orangnya tersebut jangan diam, jangan seolah-olah hanya patung gitu. Tapi diusahakan teman-teman untuk menggambar orang tersebut seperti sedang mengerjakan sesuatu, sedang berjalan, sedang membawa tas, atau apapun itu yang sedang berkegiatan. Jadi jangan orang yang hanya diam di situ aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian sudah menonton tipsnya itu, kakak akan memberikan kalian contoh gambar dan cara membuatnya ya teman-teman. Oke, lanjut aja kita tonton gambarnya. Yang kita lakukan pertama di sini adalah menggambar atap. Ingat, dalam sebuah gambar harus memiliki sebuah perspektif, yaitu sudut pandang dari penggambar itu sendiri. Atapnya selesai, gambar selanjutnya adalah gambar dinding. Karena kita memandangnya dari depan, maka bagian belakang rumah terlihat lebih kecil daripada bagian depan rumah. Jangan lupa gambar terasnya juga. Dalam contoh ini sengaja digunakan pulpen agar terlihat di kamera, tapi nanti ketika tes gunakan pensil ya guys. Gambar selanjutnya adalah gambar jendela dan pintu. Karena rumah tanpa jendela akan sangat tertutup. Setelah bagian depan selesai, maka gambarlah bagian belakang rumah. Sebagai tambahan, gambarlah pagar. Selanjutnya, gambar terpenting lainnya adalah gambarlah pohon. Gambarlah pohon dengan lengkap, ada dahan, ranting, dan serta daun.
Bagi yang belum paham cara menggambar pohon ini, bisa dicek di video kakak yang terdahulu. Linknya bisa dilihat di deskripsi video ini. Kemudian setelah selesai menggambar pohon, lanjutkan gambar pagar yang belum selesai. Sebagai pelengkap, di sini kakak menggambar bak sampah. Kamu bisa saja menggambar yang lain seperti rumput atau daun-daun, hal itu sesuai selera saja. Bagian selanjutnya adalah menggambar orang. Ingat, yang penting jangan menggambar orang yang diam. Tetapi kalau tidak bisa, gambarlah orang yang sedang melakukan kegiatan. Jangan menggambar orang yang hanya berdiri diam atau duduk. Oh ya, yang sempat terlupa, gambarlah jendela dengan jendela yang terbuka. Jangan menggambar jendela dengan tirai atau jendela yang tertutup, karena akan menggambarkan orang yang tertutup dan tidak bisa menerima lingkungan baru. Tada, gambar pun telah selesai. Selamat berlatih.